atas penyampaian materi yang luar biasa sekali. Kami sangat senang mendengarkan dan juga penjelasannya sangat komprehensif saya kira. Bolehkah sebetulnya konsep humanisme ini kalau kita terjemah itu mungkin beberapa orang masih sangat alergi dengan istilah ini gitu ya, karena seolah-olah jauh daripada konsep syariah. Bisakah kemudian kita terjemahkan umpamanya dengan konsep yang lebih dekat dengan Islam, umpamanya al-insaniyah fil Islam gitu ya, karena itu sudah banyak dibicarakan di dalam literatur Muslim. Dan apakah juga proyek ini bisa disejajarkan dengan maqasid syariah seperti yang sudah banyak digagas oleh kawan-kawan di bawah bimbingannya Jasar Auda. Dulu kami juga fakultas pernah mengundang Prof. Jasar Auda tahun 2017 dan kalau nggak salah, saya kira proyeknya memang hampir mirip sama gitu ya, meskipun kalau ini seperti memang kalau lihat konsep-konsep teoritisnya kan harus kita akui ini masih seperti western based project gitu ya, karena ternyata melihat Tahjud Salatin tidak bisa dilepaskan daripada pembacaannya Erich Fromm umpamanya dan sebagainya sebagai sebuah dikatakan ini kan yang namanya akademik kita harus punya konsep teoritis, tapi kan kemudian orang melihatnya ini masih terlalu western oriented gitu ya. Nah itu mungkin itu saja. Kemudian kalau di dalam diskursus pemikiran Arab umpamanya yang sering saya kaji, memang yang cenderung banyak berbicara tentang konsep humanisme itu ada Hasan Hanafi gitu ya, yang cenderung orang ditafsirkan sebagai orang yang cenderung liberal ya. Tetapi dalam konsep lainnya juga ya seperti Marxis juga ada ya. Kalau saya lihat umpamanya ada Sadek Al-Azam ya, yang dia selalu berbicara tentang syariah no history yes. Syariah itu maksudnya adalah tidak ada debat lagi persoalan teologi tentang Islam, karena itu sudah final. Tapi biarkan sejarah yang berbicara. Mungkin konteks inilah yang kemudian kita bisa melihat bahwa sejarah Nabi sampai sekarang Islam itu bisa berjalan dengan semut karena bisa diterima dalam kondisi apapun. Gitu. Orang Arab bisa menerimanya. Kita bahkan orang Indonesia yang jauh daripada epicentrum pusat keagamaan, tapi juga bisa beragama dengan baik gitu. Nah mungkin tawaran saya Prof, apakah mungkin kemudian kita menerjemahkan Islamic Humanism ini dengan terma sedikit Arab gitu ya, seperti al-insaniyah atau apalah itu, sehingga kemudian orang lebih welcome lagi dengan konsep-konsep ini gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, Dr. Azhar mungkin minta waktunya sedikit. Sambil nanti setelah saya mungkin barangkali ada yang dari Zoom juga boleh bertanya ya. Oke, ya berangkat dari Pak Yo tadi sampai disampaikan oleh Dr. Azhar, saya juga memahami kerangka yang disampaikan Dr. Azhar, maksudnya kita tidak boleh tercerabut dari akarnya, kemudian beliau menawarkan beberapa riset, kemudian kitab-kitab atau kajian-kajian yang dari barat, artinya tidak terlalu dalam kajian humanisme itu, Islam itu telah berbicara, bahkan di Indonesia beberapa literatur begitu. Nah, Sartono Kartodijo kan pernah juga mengkritik itu, kajian-kajian sejarah yang kita terlalu western perspektif. Kenapa tidak ditawarkan dengan Indonesian sentris, jadi yang berkaitan tentang itu. Nah, tawaran dari humanism South Global tadi menurut saya juga menarik ketika kita melihat dengan kacamata dari Nusantara, termasuk kalau dikumpulkan tadi orang Indonesia, mungkin Pak Yoyo juga masuk yang ke-26 besok, Bu Vera masuk yang ke-27 atau yang lain-lainnya. Nah, apakah sangat memungkinkan kekuatan dari cara orang-orang Islam di Indonesia memberikan tawaran yang punya karakter tersendiri terkait tentang humanisme ini, sehingga tidak ketika kita berbicara humanisme ini seolah-olah mensekularisasi. Karena kami punya pengalaman ketika kami di kelas doktoral berbicara mengangkat tentang disiplin akar teori-teori itu memang agak sedikit ke arah barat, sehingga mahasiswanya akan protes. Bahkan satu mahasiswa yang sudah keluar, karena seolah kita mencuci otak itu dengan teori-teori barat, padahal juga kita menawarkan kitab-kitab yang ada di kajian-kajian keislaman itu. Nah, saya ingin melihat apakah ada possibilities yang paling kuat di Indonesia itu tentang karakter yang Indonesian sentris terkait tentang humanisme itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin bertanya ini terkait tentang karakteristik dari kajian-kajian Malay Studies ini, terutama misalnya tentang humanisme ini,
di negara-negara yang bisa dikategorikan sekuler, termasuk di Singapura. Singapura itu kan NUS bukan Laisa kampus yang Islam kan, tetapi bagaimana ada eksistensi dari NUS itu merawat dari Malay Studies Department, sehingga apakah itu termasuk unit yang agak terpinggirkan atau small but big impact, jadi yang kehadiran dari Malay Studies Department itu saja dari saya. Itu saya penasaran dengan itu. Terima kasih soalan yang pasti baik, yang mencabar ya, bukan mudah untuk menjawabnya. Satu gini, kalau di tradisi kami dari Malay Studies itu yang terdiri semenjak 1965, selepas berpisah dari Malaysia, Syed Hussein Alatas diundang ya, oleh pemerintah Singapura mendirikan Malay Studies. Sebab Malay Studies itu berpindah ke Kuala Lumpur. Ya, jadi yang satu kosong, nggak ada. Syed Hussein Alatas diminta menjadi ketua department yang pertama. Nah, Syed Hussein specialization-nya adalah Sociology of Religion. Ya. Dan beliau adalah rapat dengan Muhammad Natsir. Malah pernah menjadi sekretaris Muhammad Natsir. Ya. Jadi kalau kita lihat dari nasab itu, ya, dari seawalnya Syed Hussein telah menulis tentang Islam dan sosialisme, mengikut pola Cokro Aminoto dan sebagainya. Ada kecenderungan di situ seorang sosiolog yang memberikan premium kepada agama. Ini berbeda dengan kelompok akademis yang alergi dengan agama. Saya datang dari kampus yang sekular, saya tahu ada ahli akademik yang agak kurang senang kalau kita bawa pembicaraan agama dalam kelas, ya, karena mereka training mereka itu. Ya. Tapi itu tidak pada Malay Studies. Kami beruntung karena Alatas memulakan itu. Ya. Jadi dari awal terbentuknya anak didik dari Malay Studies itu, antara yang kami, walaupun kami bukan santri, kami sudah mulai membaca karya-karya yang kita panggil Classics in Islamic Studies. Seawalnya ya, S1 itu sudah The Spirit of Islam, Amir Ali. Ya, Huda Bush, Islamic Civilization. Syed Ahmad Khan, sampailah Fazlur Rahman. Sambung lagi nanti yang di Indonesia. Ya, seawalnya itu Cokro Aminto, sampaikan Kapita Selekta, ya, sampai ujung-ujung Gus Dur. Ya, jadi kita sudah terbiasa menggunakan frame, ya, religious thought dalam pembicaraan social science. Department of Malay Studies itu didirikan bukan mengikut pola kolonial. Framingnya itu adalah sosiologi. Jadi kami berbeda dari tempat yang lain. Contoh yang di Malaysia atau di Brunei ataupun di Sumatera. Jadi kami tidak pernah dibangun oleh orientalis. Ya. Jadi the social science itu yang dipilih oleh Alatas sendiri adalah orang ataupun pemikir yang pro religion. Ya. Contohnya Karl Mannheim, Erich Fromm, Pitirim Sorkin, ya. Dan ramai lagi yang Emil Durkheim itu yang bukan alergi pada agama. Jadi kami sudah tidak ada masalah, ya, betapapun itu sekular, tapi mereka empati pada religion. Ya, jadi karena training itu, ya, kalau Tuan tanya, ya kenapa ya kampus sekular mau bicara tentang ya, antara yang kami baca itu paling awal selain karya-karya itu, contoh ya, Ali Syariati, Murtada Mutahari, ya, Tabatabai, ya kan? Ini yang Syiah pun baca, ya. Karya seperti Najul Balaga itu kami baca. Jadi kami sudah tidak pernah beralergi dengan sama ada Syiah atau Sunni, itu satu. Kemudian karya dari Indonesia, kami diberikan pengalaman belajar dari sastrawan, dari karya sastra. Nah, dari karya sastra itu agak melembut sedikit dari pendekatan sains sosial. Ya, jadi karya-karya besar yang kami baca antara awal itu, itulah seperti yang tadi sebut itu, ya. Karya Mukhtar Lubis, Pram, Sultan Tadir, Syabana, itu semuanya rata-rata humanis semuanya. Ya. Nah, jadi
pengalaman itu sendiri telah membenarkan kita untuk bergerak ke arah itu. Nah, ini bersambungan dengan apa yang Tuan juga tanya. Boleh tak? Pasti Tuan, boleh ya untuk kita memberikan bumbu. Cuman bila kita memberikan bumbu yang Islami, audiennya itu pasti Islami aja. Ya kan? Tapi kalau kita bicara contoh, kalau saya bergerak ini dalam bahasa Inggris umumnya, saya bisa mengajar itu kepada anak-anak yang non-Muslim juga. Jadi mereka tidak takut. Ya? Karena kami dari kampus sekular, kami tidak boleh memberi muatan untuk menjadikan orang Muslim. Kita tak ada misi dakwah. Beda dengan kampus Tuan mungkin, ada misi dakwahnya. Kita tidak ada. Ya? IC-nya adalah menjadikan Muslim yang lebih baik, menjadikan orang yang lebih baik. Itu aja, stop there. So we are not committed. Jadi yang kita pakai, kalau Tuan tanya tadi Eric Fromm, kenapa kita pakai itu? Bukan karena dia itu dari Barat sebenarnya, karena dia berempatis kepada agama yang dipilih itu. Ya, jadi kalau Tuan lihat nanti dalam wacana yang diangkat di Global South itu juga dipakai. Kita dapat lihat dari India juga memakai Eric Fromm, dari Afrika memakai Eric Fromm, Latin America memakai Eric Fromm. Bukan kerana Baratnya itu. Ya, memang Fromm itu sendiri sudah mau melepaskan dirinya dari rejim ilmu Barat itu. Sudah terlihat di situ. Ya. Jadi yang dipilih Alatas dan teman-teman yang lain itu agak highly selective juga. Ya, bukan ini. Dan satu sisi yang diangkat oleh Alatas namanya itu autonomous knowledge production. Autonomous knowledge production bukan berarti kita hanya menggunakan local resources. Kita pakai dua sisi, endogenous knowledge production dengan exogenous knowledge production. Di blending digunakan berdasarkan kepada keperluan lokal kita. So our academic agenda is not dictated by the West. Our academic agenda must be dictated by our needs. For example, we have real poverty. Right? Kalau tuan-tuan lihat, kenapa kita tidak mengangkat isu poverty? Sebab poverty bukan isu yang trend in Western academic. They are not interested. Contoh satu lagi, feudalism. Kenapa di tempat kita bicara tentang feudalism? At least in Malay studies. Because feudalism is a real problem in Nusantara. It's not a problem in the Western. So to say that we are Western oriented is very wrong. Look at the themes that we do. It's totally different. We are never being dictated by the West. That's for sure. And I think I can claim that. Our research agenda, we don't wait for apa yang ada di Leiden, apa ada di SOWES. We are not interested. Let them do whatever they want. In fact, at one time, when they talk about post-colonial studies, we are not interested. Because post-colonial studies was never anti-colonial. We started, Alatas in 1955, started a work that criticized on the colonial legacy in Malaya, in Singapore. So, we don't need this rambu-rambu post-colonial. We don't need. Because all the while we have been anti-colonial. And that's the only department since its formation has been a critical point. Whether the mainstream accept or not, but we still. I'm a product of Malay Studies since 1993. I never leave my department. And I'm still teaching there. Right? I will say I'm a product of Malay Studies and I take stand that this is my pride. And people know my academic stance for this. Yeah? So that's something. I think Global South could be kalau sisi-sisi yang yang lebih Islami. I think we can still use, yeah, but then it can be a limited audience. Ya, nah itu kalau misalnya kita perpanjangkan, kalau kita lebih, maaf kalau saya sebut mensekularkan lah ya, kalau anda tidak mensekularkan sedikit. I think there is more room. I think we can gain more audience, ya, by taking that approach. Ya, AC-nya tidak berjalan ya. Oh, Prof Norma. Oh ya, baik ya. Waduh. Terima kasih sudah hadir. Ya. I think that's coming back to about teacher and student. Can we ask question? Yes, you have to ask questions. Yeah. There is such thing called authority. The teacher is authority in class. But the teacher must be authority which is authoritative, not authoritarian. Kalau dalam kelas tak ada authority, dunia ni hancur.
Kalau dalam family tak ada authority, keluarga itu hancur. Mesti ada authority. Dalam kehidupan beragama pun mesti ada authority kan. Tapi yang dipastikan authority itu adalah yang otoritatif. Artinya dia ada kesepaduan nilai, dia ada integrasi ilmu, dia ada disiplin sendiri, dia konsisten dengan sistem moralnya. Itu otoritatif. Bukan otoritarian. Otoritarian aku tak mau dengar, kamu dengar aja. Itu otoritarian. Jadi bila kita bertanya pada guru, kalau guru kita mampu berhujah dengan baik, ya Pak maaf, bisa Bapak ulangi lagi kalau gini. Oh tidak, kamu dengar aja. Itu guru yang otoritarian. Maaf ya Pak, saya tidak bersetuju karena Bapak tidak pernah mengangkat hujah yang baik. Ya kan? Nah, antar kepada dekan lah. Ya, student feedback kan. Nah, itu. Ya, jadi bukan melaporkan untuk melawan dosennya, tapi memperbaiki sistemnya itu. Ya, mana tahu hari itu dosennya itu emosional, ya kan? Dia ada jawaban, tapi hari itu dia tidak dapat menjawab dengan baik, ya kan? Nah, itu kan saling berdialog itu. Itu penting untuk kita saling menyapa, saling bertanya, ya. Baik. Sudah. Ya. Oke, terima kasih.